والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Panjatkan syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Para jemaah semua kados janji kula rumiyin yang Selasa ganjil maos hadis. Sekarang Selasa kelima, yang akan datang Selasa pertama, insya Allah kita maos hadis yang genap. Selasa kedua dan keempat kita maos tafsir. Sebelum saya awali, kita baca bersama-sama suratul Fatihah, karena suratul Fatihah ini rukun sholat yang harus kita baca setiap kali kita berdiri sholat, agar Fatihah kita benar-benar mantap. Maka kita ulang-ulang. Seperti saya ngaji di Al-Hikam begitu, setiap awal ngaji saya ajak gantian membaca suratul Fatihah, karena ada beberapa anak ketika ngaji lancar, ketika mengimami baca Fatihah kok Fatihahnya rusak. Ini pas imami terawih lulu Fatihahnya kok nulung. Akhirnya selalu kita awali kalian suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah ini baknya harus tampak, karena banyak orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, baknya kurang jelas. Bismillahirrahmanirrahim, hir tipis, bibir turun, rah tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ra sukun tasdid setelah kasrah dibaca tipis. Cara menipiskan ra, bibir turun sedikit.
Kalau ra di fathah tebal. Caranya bibir naik. Bismillahirrahmanirrahim. Lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bab awal dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizati wal khafiyyati. Bab menerangkan ikhlas, menghadirkan niat dalam seluruh amal perbuatan, perkataan yang tampak dan yang tersembunyi. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah, mereka seluruh manusia termasuk kita semua, seluruh manusia tidak diperintah illa kecuali liya'budullah, agar semua beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan, menjernihkan, membersihkan lahu kepada Allah ad-dina, agama, ketaatan terhadap agama. Hunafa'a, dengan lurus semuanya. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan memberikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi Allah menciptakan manusia pertama untuk beribadah. Ibadah dengan ikhlas murni hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Segala macam amal yang kita kerjakan harus benar lillah, lillah. Dan kita diperintah untuk menjadi orang yang hunafa, lurus, boten minggok-minggok, boten dados tiyang ingkang bulet, dikongkon sholat, dicek ngalor ngidul, dikongkon ibadah tawar menawar, niku bulet, niku boten lurus. Lurus anjuran agama apa, yaitu yang dikerjakan. Kemudian mendirikan sholat dengan sempurna syarat dan rukunnya, bukan asal-asalan. Wajib-wajibnya harus sempurna. Syarat rukun mulai dari wudu, mulai dari bersuci, pakaian, badan, tempat harus suci dari najis. Badan, pakaian, tempat suci dari najis. Kemudian badan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Harus menutup aurat. Laki-laki menutup auratnya, perempuan menutup auratnya. Aurat perempuan semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi ketika sholat, kaki, tumit, jari-jari harus tertutup semua perempuan, kecuali telapak tangan dan wajah. Tangan ini harus tertutup juga, berarti ngeten. Perempuan ini. Kalau laki-laki, auratnya antara pusar dan lutut. Nyuwun sewu, pokoknya udele berketutupan ngantos muli, ngantos lutut, ngandap niku empun menutupi aurat. Tapi lebih sopan dengan memakai baju menutup badan. Jadi kalau laki-laki hanya menutup aurat sampai menutup pusar sampai ke bawah lutut sedikit sampun cukup. Cuma salawat salat kadoan cendek terus yai kaos singlet ngoten kan ketorone kok ora sopan.
arepe madhep Pak Lurah wae gawe pakaian sing rapi, madhep Gusti Allah gawe pakaian saenake dhewe. Nah niku boten bener. Terus niku yang dulu pernah saya sampaikan, seringkali orang laki-laki memakai kaosnya pendek, celananya pendek, begitu rubuh akhirnya yang belakang kelihatan, niku boten sah. Pas rukuk ngeten kaos celanane ketat nggih, celanane ketat, kaosnya pendek. Pas rukuk ngeten matur-matur kaosnya mburi, celanane mburi ketarik mudun. Mudune kaos niku ngantos sak ngisore pusar. Ya niku mboten sah salate. Panjenengan lewat ngimutaken tiyang juga jaran. Lewat ngimutaken tiyang kene baris pas teng iki yang salat ngoten kok. Celanane sampe ngisor kate ora ketutupan, kelambi kaos panjang. Nah niku aurate kelihatan. Itu banyak orang banyak. Itu tanggung jawab kita yang melihat untuk mengingatkan. Kita berjoros sing alon mawon, dikandani kiambakan, dipanggil nopo dicedeki alon-alon dijak ngomong sampeyan lek salat nyuwun sewu urutane pusar sampai duri kudu ketutup. Lek sampeyan rukuk sujud sampai mengisor, salate ora sah karena aurat terbuka. Yuqimus shalah wa yutuz zakah, menunaikan zakat setahun sekali untuk zakat mal, zakat emas, zakat perak, zakat barang dagangan. Pada waktu panen zakat pertanian dan seterusnya lengkap dalam bab zakat. Kemudian itulah agama yang lurus, ibadah ikhlas karena Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Terus ikhlas itu tempatnya di dalam hati. Al-ikhlas itu mahalluhu fil qalb, panggene teng ati. Dados sing ingkang nyumerapi yang mengetahui ya hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, antara tiap orang, antara dirinya dan Allah taala. Orang lain tidak mengetahui ikhlas dan tidaknya, karena itu amalan hati. Amalan hati. Makanya amalan hati ini berat. Terus ayat kedua juga tentang niat. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, tidak pula darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kamu semua. Ini berkaitan dengan menyembelih kurban, menyembelih dam haji. Nah, itu karena Allah apa karena yang lain? Yang sampai kepada Allah itu adalah apa yang ada di dalam hati, niatnya, takwanya, bukan daging dan darahnya. Tapi kalau benar-benar lillahi ta'ala, berkorban, menyembelih dam, benar-benar karena Allah Ta'ala, maka ketika hewan disembelih, kata hadis, darahnya belum sampai menetes ke tanah, pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tercatat amal solehnya. Jadi berarti apa? Yang sampai itu adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari akhir suratul Baqarah Ali Imran, qul in kuntum qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakan jika kamu semua menyembunyikan apa saja yang ada di dalam dadamu atau kamu menampakkannya, maka semua diketahui oleh Allah. Hati malik, penghati malik.
yang kita ucapkan atau yang kita sembunyikan di dalam hati, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Masuk ke dalam hadis. Hadis pertama, walaupun dulu sudah pernah, ya, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Kalau singkat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, panggilannya Abu Hafsin, namanya Umar ibnu Khattab, atau dipanggil juga Umar Al-Faruq, dapat julukan Al-Faruq saking Kanjeng Nabi. Pertama, orang yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman, itu Sayyidina Umar. Karena dulu Rasulullah dipanggil Rasulullah, dipanggil Kanjeng Nabi. Begitu wafat, Sayyidina Abu Bakar oleh sahabat diangkat menjadi khalifah, dipanggil Khalifatul Rasulillah, pemimpin sesudah Rasulullah, yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Ini kalau Sayyidina Umar yang melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar, nanti Khalifati Rasulillah. Sangi sore mana khalifati Rasulillah, supaya badan panjang, akhirnya dipanggil Amirul Mukminin. Dipanggil khalifah juga tidak apa-apa, karena ada hadis Al-Khulafa'ur Rasyidin, sehingga Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib, atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin Utsman ibn Affan, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu banyak panggilan Amirul Mukminin. Khalifah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dipanggil Amirul Mukminin, Amirul Mukminin, Amirul Mukminin. Tapi kalau khalifah hanya sampai 4 ini. Terus Imam Syafi'i mengatakan Umar bin Abdul Aziz ini termasuk khalifah yang kelima. Akhirnya orang-orang banyak memanggil khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kenapa? Pertama hanya 4 ini karena Kanjeng Nabi dawuh kekhilafahan itu nanti sampai tahun 40. Setelah 40 akan berganti amir. Kekhalifahan sampai 40, ternyata subhanallah betul Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Setelah Sayyidina Ali wafat, kaum muslimin pecah. Masa Sayyidina Ali pun pecah. Akhirnya Sayyidina Ali dibunuh. Begitu pecah, yang di Syria, di negeri Syam, mereka membaiat sahabat Sinten ya Allah, Ummah ya Allah, sinten Bani Umayyah. Nggih, Bani Umayyah, dimulai saking anaknya Abu Sufyan sampai lari. Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah yang di Madinah, di Irak membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai kaum muslimin pecah. Terus sekali mantas terjadi peperangan ila akhiri, ya, karena fitnah gede. Akhirnya terus Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Hasan dibaiat menjadi khalifah. Sayyidina Hasan dibaiat menjadi khalifah, langsung saya menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Supaya apa? Supaya umat bersatu. Ternyata ada hadis Nabi,
cucuku ini nanti adalah orang yang mengumpulkan perpecahan kelompok besar. Dawuh Kanjeng Nabi terwujud betul. Akhirnya kelompok besar mereka dipimpin oleh Muawiyah, sudah ikut semuanya. Kita enten sing mboten terima dan setel pasti enten mboten iku. Ya kan? Terus manten-manten setelah Muawiyah menjadi khalifah itu turun temurun yang disebut Bani Umayyah, anaknya, begitu sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, masih keturunan Muawiyah. Ini menjadi khalifah yang sangat adil. Keadilan bukan ditegakkan pada rakyatnya saja, ngantos kepada keluarga raja. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz ini jadi khalifah dalam masa yang singkat, tahun 99 Hijriah, berarti 59 tahun setelah Sayyidina Ali. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini jasanya luar biasa, menyuruh para ulama ahli hadis supaya membukukan hadis, karena ini sudah banyak sahabat yang meninggal. Akhirnya mulailah mengirim surat ke daerah-daerah itu. Kemudian pemimpin-pemimpin di daerah menganjurkan ulama-ulamanya supaya menulis hadis, mulai ditulis. Terus Umar bin Abdul Aziz ini saking adilnya, kisahnya sangat banyak sekali. Antara lain kalau rapat damel lampu, maten-maten pun maten rapat langsung dipateni. Yogane datang putrane, badhe matur, lampune dipateni gini. Loh, saya mau matur datang apa? Iya, ini urusan pribadi, itu urusannya negara. Lampune dipateni. Ngantos ngoten. Nggih maklum zaman siang lampune mosok kados sakniki nggih nganterane nggih niku. Terus nate pernah mengundang keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan misanan minduan sing keluarga kerajaan sing merasa jadi gubernur, merasa jadi bupati, merasa jadi camat, lurah ila akhirih cara mriki, kumpulkan semuanya. Rapat. Terus siang sampai waktu makan, makanan belum dikeluarkan. Biasanya kan istana niku mangane enak-enak. Dek wingi Pak Presiden pun sudah mangan. Panjenengan lah sumber undangan gitu. Mangane enak-enak ila akhiri. Terus Prabowo makannya enak. Nah, niku waktunya makan tidak diberi makan. Terus setelah itu mereka ada yang usul, ini waktunya makan, sebentar, belum selesai, diteruskan, lanjutkan. Soalnya biasanya tiang yang berdua kan terus ngantuk.